Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alal qamara wa huwa qamaruddin wa ja'ala syamsa wa huwa syamsuddin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimain mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mulia para tuan guru, para muallim, para kiai, para ajengan, bil khusus yang saya hormati Takmir Masjid Darul Rahman Ustadz Wahyu Ridwan. Juga yang saya hormati Ketua PHBI Bapak Haji Safri Ishak. Yang mana orangnya? Ada misi tadi, alhamdulillah. Oh, di belah sono. Yang saya hormati Penasehat DKM Masjid Jami Darul Rahman Bapak Haji Dudung Kusnadiawan. Yang mana orangnya? Alhamdulillah, berkah sehat panjang umur. Juga penasihat DKM Bapak Haji Arif Setiawan Sarjana Hukum. Alhamdulillah, berkah sehat panjang umur. Juga penasihat DKM Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sa'i. Alhamdulillah, kumpul di sini semua. Orang tua kita sekaligus pimpinan kita Bapak Ketua RW 06 Bapak Zakaria. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati panitia penyelenggara, Ketua Panitia Ustadz Reja Septiadi, Takmir Masjid Al Istiqomah Buya Fatih. Alhamdulillah. Ustadz Abduh, alhamdulillah ketemu lagi. Ada 12 tahun kali Ustadz Abdul kagak ketemu kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Bil khusus teman seperjuangan saya Ustadz Bambang. Alhamdulillah, luar biasa beliau. Ustadz punya selera. Bos Mi kangen. Mana Bos Mi kangen ya? Mas Haji Markiat atau anaknya. Sama ngarep pintar kita makan mie kangen ini. Mudah-mudahan lancar usahanya, berkah. Yang sama-sama kita hormati yang baru saja meninggalkan kita, Bapak Camat kita Bapak Ferry Birowo, juga Ibu Lurah kita Ibu Nelda Purnida Wardani. Mudah-mudahan pimpinan kita berkah sehat panjang umur. Bil khusus para tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, Ibu, serta para remajawan, remajawati, anak-anakku yang dicintai oleh Allah, yang insya Allah mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim Hadroh mana tim Hadroh? Tim Hadroh mana tim Hadroh? Bu, itu kan tim Hadroh tadi anak-anak kita kan ya. Orang malah lagi main sawer, ngapa sawer? Otek disawer, dangdut disawer. Besok kalau hajatan,
Besok kalau nikahan, sunatan manggil no ote. No. Tadi hajir marawis, hadroh. Hadroh apa namanya tadi Ustaz Bambang? Ya. Anak-anak kita itu. Iya. Ya. Subhanul Ahyar, cakep banget namanya. Subhanul Ahyar. Manggil ote 2 juta, dangdut 8 juta. Ilokan hadroh Subhanul Ahyar 250.000 di sini. Lah personil ada 10 orang. Bagi 15 orang 12.000. Mana habis main tangan pada bengkak. Makanya kita hargai anak-anak kita, dibacain sholawat biar berkah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita hadir kumpul dengan orang-orang yang baik dalam satu acara yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik. Insya Allah selesai acara ini kita dapat banyak kebaikan. Yuhibbu ilal ahyar wa yaj'aluka minal ahyar wa in kunta min qablu minal asrar. Kalau kita mencintai orang baik, Bu, insya Allah lambat laun kita jadi orang baik. Walaupun dulunya kita bukan orang baik. Bu, Ibu ngantuk apa lapar ini? Masa Allah jawabannya ya. Emang luar biasa kalau ibu-ibu kalau mengaji mah kuat. Ini udah jam berapa udah ini Ustaz Bambang ini? Kuat ibu-ibu mah. Bapak-bapak rumahnya udah rada eleh ono di sana. Udah pada minggir kayak ikan udang ono. Bapak-bapak disuruh mikir ikan udang bukan lelah, bukan. Sambil nyari tempat yang enak, ngadem ngerasain perut lapar gitu. Masyaallah tabarakallah. Bu, kalau ibu mencintai orang yang rajin baca Quran, insya Allah ibu rajin ngebet Quran. Ibu rajin ngebet Quran. Nggak apa-apa dikebet-kebet juga, insya Allah suami kita senang. Begitu juga kita, Pak. Kalau kita cinta sama orang yang rajin ke masjid, insya Allah kita rajin bolak-balik ke masjid. Ya bukan bolak-balik, ibadah juga. Ada orang rajin ke masjid nyariin bocah. Ada. Nanya sama merebot, anak gua ada di masjid. Begitu, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata ulama juga sebaliknya. Yuhibbu ilal asror, wa yaj'aluka minal asror, wa in kunta min qablu minal ahyar. Kalau kita mencintai orang buruk, lambat laun kita juga jadi orang buruk. Walaupun dulunya kita orang baik. Ini mohon maaf Pak RW, Pak RT. Ada orang main judi. Di situ tuh, pojokan. Kita nonton penasaran siapa yang menang, siapa yang kalah. Digerebek dari polsek, ke bawah enggak kira-kira? Ke bawah. Polsek mah kagak mau tahu, betot aja dulu. Sampai sono diintegrasi. Ditanyain, ngapain? Nonton doang, Pak. Kagak mungkin. Jadi bandar ya? Mana punya duit, Pak. Bandar modalnya gede. Jadi joki ntar buat gantiin pemain. Saya kagak ngerti main gituan, Pak. Demi Allah. Ditanya terus. Nyiapin tempat ya? Bukan tempat saya ini, Pak. Cuman kebetulan lewat. Terus dikejar. Padahal orang baik. Ada di tempat nggak baik, jadi nggak baik. Nauzubillah. Hari ini kita hadir di rumah Allah. Memperingati peringatan bertepatan 12 Rabiul. Bertepatan hari ini kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa yang diperintahkan kalau masuk bulan Rabiul Awal? Kita disuruh girang, disuruh senang, disuruh bahagia, gembira. Dan itu yang Allah suruh. Dalam surah Yunus ayat 58,
Allah katakan begini, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia dan rahmat Allah, tidak ada yang lebih besar dan agung karunia rahmat itu kecuali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, falyafrahu, bergembiralah kamu, senang, girang. Ungkapan girang, Pak, Bu, macam-macam orang. Pak Ketua DKM, saya mabuk, Bu, jujur, kalau masuk bulan Maulid sama saya girang banget, alhamdulillah. Banyak amplop. Nenek-nenek lemis banget mulutnya dah, banyak amplop. Ungkapan girang itu macam-macam, Bapak Ibu. Ibu, waktu tadi mau berangkat ke sini, ada yang main WA, kita pakai baju apa ini ya, biar matching, begitu. Emang Ustadz Bambang, kalau ibu-ibu mah nih, pengajian, seragamnya, banyak dia mah seragamnya, Pak RW. Kalau laki-laki, ada seragamnya. Bertahun-tahun, gajah duduk lagi. Yang pada ngelinting udahan begitu. Kalau ibu-ibu mah, ibu-ibu nih, ibu-ibu Ustadz Reja, Senin merah marun, Selasa biru, Rebo coklat susu, Kemis acak-acakan. Noh, itu ungkapan gembira, enggak apa-apa. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, man jama'a li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa ahalla makanan wa amila ihsanan wa sarababan li qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'sallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, Pak, siapa orang yang ngumpulin jamaahnya, Pak Ketua DKM, ngumpulin keluarganya, ngumpulin saudara-saudaranya, ngapain? Dibacain sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu Adiba. Kita ngumpul, ada yang dari Masjid Al-Furqan, ada yang dari Masjid Al-Istiqomah, ada yang jamaah Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah. Bu, ini mohon maaf Ustadz Bambang, saya embat ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau kagak dia ajak ngomong, dia ngomong sendiri biasanya. Bu, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau majelis taklim pengajian biasanya banyakkan ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kondangan di pasar, di mall, di neraka, udah mana ibu aja. Bu, ibu, jujur. Ini kalau bukan acara maulid, ibu ngapain di rumah? Tidur. Berarti jujur Pak. Tidur katanya. Macam-macam kelakuan bini kita kalau jam segini nih. Ada yang angkop-angkop di atas kasur, rambut bria kayak kuntil anak, megangin HP. Lihat kasus si Lesti. Dibuat babak belur sama suaminya. Ada yang nonton TV, duduk, kejekek. Lihat kasus Ferdi Sambo gak kelar-kelar. Sampai sekarang motifnya kita kagak tahu Pak RW. Kata Mahfud MD, motifnya hanya boleh dengan orang dewasa. Luar biasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Pak, jujur, ini kalau bukan maulid, kita ngapain nih Pak? Macam-macam. Suami kita, Bu, suami kita nih kalau bukan peringatan maulid nih, di rumah dia bengong, ngopi kagak, merokok kagak.
keluar rumah, duduk, walaupun seri, akhirnya berakin kampret. Makanya kita bersyukur, lewat peringatan maulid, dikumpulin sama Ustadz Reja, Ustadz Bambang, sama Ketua DKM, kita bisa hadir. Mendengarkan acara inti tadi, pembacaan riwayat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kata Imam Syafi'i, wahayya lahum ta'aman. Ini panitia udah nyiapin makanan. Alhamdulillah berkat udah nyampe. Bu, udah dapat berkat. Kalau di kampung saya Ustadz Bambang, kalau berkat udah nyampe, kelar acara begitu. Ini alhamdulillah, memang luar biasa. Di depan panitia mah alhamdulillah, di depan guru-guru kita berpiring-piring, bernampan-nampan. Belum lagi Blasonono dekat Haji Markiat. Emang beda bener, Ustadz Reza, Ustadz Abduh. Kalau bapak-bapak mah Bu, disediain piring sama makanan, sepi dia mah, sepi. Nggak dipegang-pegang, nggak ada yang diambil. Cuman lagi mikirin mana kantong plastik. Kalau ibu-ibu mah alhamdulillah, piringnya pada hilang. Makanya luar biasa, tadi kata Ustadz Reja udah nyiapin kebuli, alhamdulillah. Tahu apa kebulinya berapa kagak Ustadz Reja ini? Kita tungguin baik. Wahayya lahum ta'aman. Apalagi wahalak makanan di panitia. Masya Allah luar biasa. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 PB Masjid Darul Rahman. Luar biasa ini Ustaz Reza. Siapin kayak begini. Panitia dari pagi udah gelar karpet. Ngedoa Ustadz Bambang, jangan hujan ya Allah, jangan hujan. Masya Allah, iya. Alhamdulillah. Apalagi kata Imam Syafi'i, wa amila ihsanan. Dari hasil peringatan Maulid, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tambah bagus akhlak kita, tambah bagus budi pekerti kita. Bu, apa balasan bagi orang yang melakukan ini? Kata Imam Syafi'i, basallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Nanti di akhirat Allah bangkitkan orang-orang seperti ini, dikumpulkan pada para syuhada, para shodiqin, anbiya wal mursalin, wa yakunu fi jannatin na'im. Allah masukkan ke dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu Bu, ungkapan rasa syukur kita hari ini, kondisi kita kayak begini, udah biarin. Ibu yang kakinya selonjoran, gak usah ditarik, biarin, gak usah ditarik. Gak usah ditarik. Cuma ada kamera dari malaikat. Ntar sono ditanya, ono siapa yang selonjoran? Masya Allah, kakinya dekil banget begitu. Biarin. Alhamdulillah, yang penting berkah. Karena itu hasil peringatan Maulid hari ini mudah-mudahan membawa kebaikan buat wilayah kita ini, khususnya RW 06. Saya bersyukur tadi ada penampilan anak-anak TPA dibimbing sama Ustazah. Kalau tadi tuh anak-anak kita Pak, alhamdulillah. Kalau tadi Pildacil Ustaz Reja, Pildacil dulu kan ada tuh di TV pemilihan dai cilik, sekarang Pil Bangka, pemilihan dai tua Bangka. Anak-anak kita udah bisa baca hadis, udah bisa tadi tuh baca doa-doa. Nih alhamdulillah, sebab Pak RW, Pak Ketua DKM, Ustadz Bambang, kita khawatir. Bu, Rasul saking cintanya kepada kita, bukan cuma mempersiapkan syariat di alam dunia, bukan cuma mempersiapkan umat terbaik, tapi Rasul memprediksi umur umat Islam, umur tahun Hijriah, kata Nabi, cuma sampai 1500. Kalau sekarang udah 1444 Hijriah, kalau kita mau hitung mundur,
Kalau kita mau hitung mundur, berarti kan 56 tahun lagi. 56 tahun lagi, Pak. Kalau emang itu terjadi hari kiamat kubro, enak kita. Kenapa? Mati bareng. Kelar urusan. Kalau emang terjadi kiamat kubro, mati bareng kita. Tapi kata mufasir hadis menjelaskan saat itu nanti 1500 pas Hijriah terjadi kiamat akhlak. Ajaran Islam udah ditinggal. Al-Quran tinggal tulisan. Masjid bagus tapi kosong dari jamaah. Ketika itu pembunuhan sudah biasa. Ini kita khawatir. Rasul sudah memprediksi umur umat Islam tinggal 56 tahun lagi. Kita mah kagak ngalamin kali Bapak Ibu. Tapi kan anak-anak kita yang tadi pada diri, dia bakal ngalamin. Sekarang aja kita udah khawatir. Kemarin belum lama viral. Kita ngeliat, anak-anak kita juga ngeliat. Ada acara CFW, Citayam Fashion Week. Anak-anak Citayam, kita tahu di sono religius. Ada pengajian Al-Busra dipimpin Habib Alwi. Pengajian di sono banyak ngejideg. Anak-anak Citayam ngadain Fashion Week. Di mana? Duku Atas Jakarta. Itu bocah masih kecil. Udah pada ngondek. Yang laki-laki pakai pakaian perempuan, yang perempuan pakai pakaian laki-laki. Kata Rasul, lu'ina Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hal berpakaian atau berjalan, mereka bilang catwalk, kucing berjalan. Ini bahaya ini. Ditanya sama reporter, itu bocah ditanya. Nah, niat sholat maghrib gimana? Kagak berak tuh bocah. Kagak bisa. Masya Allah. Niat sholat maghrib. Ternyata itu disediain dananya. Hampir 180 juta di sono tuh. Dan itu acara terselubung LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Dibahaya anak-anak kita. Anak-anak kita lagi diincer, Bapak Ibu. Ini baru sekarang. Padahal programnya udah lama. Makanya saya bersyukur Ustazah bimbing anak-anak kita biar jadi orang yang soleh solehah. Sebab Bapak Ibu, kita berharap keturunan kita nanti jadi orang soleh solehah yang bakal ngedoain kita. Anak itu Bu bisa jadi 3 hal. Anak bisa jadi anak bisa jadi sanat, anak bisa jadi kuntil anak. Tergantung kita mau dijadiin apa tuh bocah. Saya ngajar dulu Ustadz Reja di Pemuda Bangsa. Hampir 9 tahun saya ngajar di Pemuda Bangsa. Dan saya ngajar di UI juga. Di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Diploma 3. Prodikes sama Humas Yankes. Dulu masih ada Terminal Depok. Dari sono Pondok Cina ke terminal dulu. Begitu saya pulang, ada yang ngucapin salam. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Pak Guru malam-malam ngapain? Lah baru pulang habis ngajar. Lah kamu ngapain? Jam 11 masih di sini. Saya pulang les Pak Guru. Pulang les. Les apaan? Bahasa Inggris di mall. Bahasa Inggris di mall. Enggak les bahasa Arab. Kata tuh bocah, bahasa Arab kagak laku di kantor Pak Guru. Begitu. Bahasa Arab kagak laku di kantor Pak Guru. Saya bilang bahasa Inggris juga kagak laku di kuburan. Lah kalau kita sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bahasa Arab. Bahasa Arab penting, bahasa Inggris juga penting. Pelajarin sayang. Begitu. Saya bersyukur anak-anak kita tadi udah disiapin generasinya. Bu, Pak, kalau ada bocah datang ke masjid, alhamdulillah
Ustadz Bambang, kita kudu seneng. Biarin dia main, biarin dia bercanda. Ntar juga lama-lama dia masuk ke masjid, diem. Jangan galak-galak merbot. Jangan galak-galak. Ada bocah lari-lari, dibentak tuh bocah. Anak siapa lo? Begitu. Itu bocah kememegan. Ngomong kagak. Bergetar mulutnya, bergetar bibirnya. Mata mendelik. Dia pulang. Lu kenapa, Tom? Kemasukan. Bukan, Mak. Merebut galak banget, Mak. Kata bapaknya, ke masjid sono. Kagak, Mak. Kagak mau. Kesian tuh bocah. Bu, Pak, kalau ada anak kita nih hadir ke pengajian, ada anak kecil, no kayak begono, no, dia bercanda, biarin Bu, biarin. Dia bercanda, itu bocah berarti bener bocah. Kalau ada ustadz ceramah 2 jam dia ngobrol, berarti itu bener tuh bocah. Tapi kalau ada ustadz ceramah 2 jam, itu bocah diem baik, melegok begini nih. Selesai ceramah, bawa ke dokter psikiater. Tanya tuh bocah, lu kenapa Tom begitu? Bocah begono alamnya, Ustadz Bambang, biarin. Walaupun dia sekarang bercanda, dia main-main, besok dia bener jadi pengganti kita di sini. Alhamdulillah. Karena itu kita siapin generasinya. Kita khawatir kalau seandainya nanti umat Islam tinggal namanya banyak, tapi seperti buih di lautan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita siapin generasinya. Kenapa kita khawatir? Bu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita buka di surah Al-Anfal ayat 33, jaminan Allah saat itu luar biasa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu kalau Bu nanti lihat terjemahannya di surah Al-Anfal 33. Allah tidak akan menurunkan azab, bencana, musibah selama ada engkau ya Rasul di tengah-tengah mereka. Artinya dari Rasul lahir sampai wafat tidak ada alam yang di dunia ini ada bencana, ada musibah, apalagi turun azab. Aman seluruh alam semesta. Sebab janji Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatal. Allah diutus untuk rahmat seluruh alam. Aman saat itu, Pak, Bu. Bukan cuma di negeri Arab, Amerika, Eropa, termasuk kita Indonesia, aman, nggak ada bencana, nggak ada musibah. Selama Rasul ada saat itu. Saat itu. Kalau kita buka sejarah, Pak, beda dengan umat-umat terdahulu, beda. Umat terdahulu itu ada azab, ada bencana, nabinya ada di situ. Nabinya ada. Ada umat Nabi yang diazab oleh Allah dengan hujan batu, nabinya ngeliatin. Umatnya bergelimpangan ditimpa batu, nabinya ada, termasuk bininya kena. Negeri Sodom. Ada umat Nabi yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi, nabinya ngeliatin. Umatnya naik ke atas bumi, turun lagi ambles nggak kelihatan, naik lagi ambles lagi, naik lagi, Allah amblesin sekalian. Rumahnya, bangunan megahnya ditelan bumi, nabinya ada. Ada umat Nabi yang disambar geledek, disambar petir, bergelimpangan, pada gosong, mereka teriak, nabinya ada. Ada umat Nabi yang dikasih ajab banjir bandang, nabinya pun ada. Di dalam Al-Quran, saking cintanya itu Nabi sama anaknya, dipanggil anaknya, ya bunayar kama anak, wahai anakku, kesini naik perahu sama bapak, kesini sayang, jangan naik ke gunung itu, kesini. Sekalipun itu anak Nabi, Allah tenggelamkan juga. Ada umat Nabi yang dikutuk jadi monyet, saat itu nabinya ada. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Pernah Rasul dakwah ke Taif, berharap ada orang beriman di Taif. Mau sampai ke Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun disambut oleh pasukan-pasukan yang aneh. Mereka suruhan orang-orang dari Mekah. Nanti kalau ada orang bernama Muhammad sampai, siksa, pukul, lemparin. Itu luar biasa. Dikasih dananya, ditransfer dananya. Begitu sampai di sana Rasulullah, Masya Allah luar biasa, mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Sampai gigi Rasul patah. Belum lagi ditempongin pakai batu, belum lagi pakai ontoran-ontor. Baju Rasul putih berlumuran darah. Sampai kata Abu Bakar, udah ngapa udah. Itu Rasul diinjak, dipukulin. Abu Bakar dipegangin. Sampai nggak bisa jalan Rasul. Kalau kita baca sejarahnya. Sampai Rasul ngesot. Duduk di bawah pohon korma. Ketika itu siapa yang marah? Malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Nawarin sama Rasul. Ya Rasulullah. Kalau sekarang engkau aku perintahkan, aku siap ya Rasul. Aku angkat itu gunung Gof. Aku hancurkan ke atas langit. Aku timpa orang-orang Taif. Sekarang juga, ya Rasul, perintahkan. Sekarang juga. Apa kata Rasul? Jangan ya Jibril. Jangan. Mereka nggak tahu kalau aku ini utusan Allah. Aku berharap anak cucu mereka nanti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kalau kira-kira Pak RW udah bengep babak belur kita, ada babinsa datang, lu gini amat ya Allah, siapa yang bikin begini? Oh no, ada preman, gua turunin satu peleton ya, cakep, lu turunin baik, lu bobokin, Masya Allah, kelar urusan, kelar. Tapi Rasulullah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak dendam, malah ngedoain. Sekarang Taif, Bapak, Bu, saya baru pulang umroh Rebo kemarin, Ustadz Bambang juga diberangkatin umroh sama Pak Jiaman yang punya Raja Gas. Ustadz, Buya Fatih, Ustadz Abduh, Mekah itu punya puncak. Kalau kita kan puncak Cisarua sono, Pak Haji. Mekah juga punya puncak. Mana puncaknya? Taif. Taif sekarang Buya Fatih. Di Mekah Madinah itu panas 45. Di sono mah sejuk di Taif. Apa aja ada orang ngejala ikan, ada orang ngejala ikan di Taif. Pohonnya subur, bisa ada salju kalau di musim dingin di Taif. Apa aja buah ada di Taif. Di kita nyari buah semak susah, buah semak. Di sono semak ada. Ibu tahu semak? Bu, ibu tahu semak? Di sono ada. Ninjo ada, tahu tempe ada. Ikan teri ada. Masya Allah. Di Taif. Sekarang Taif, Masya Allah. Kalau seandainya dulu Rasul ditawarin malaikat Jibril, cakep malaikat Jibril, gua demen begini, hancurin, kelar, nggak terkenal Taif. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul wafat supaya azab nggak turun siapa? Ada orang yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama ada orang-orang yang mohon ampun. Jadi kalau ada orang istighfar, habis sholat, ada majelis isi gosah, itu tim penunda hari kiamat, tim penunda ajab. Nggak bakal turun ajab itu kalau masih ada orang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal 33. Nah karena itu ini hari mudah-mudahan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Anak-anak yang kita lagi siapin nih generasinya. Kalau tadi mereka udah bisa baca hadis, saya yakin bacaan Al-Qurannya juga cakep. Besok bakal jadi imam di Masjid Darul Rahman ini Ustadz Bambang. Karena itu alhamdulillah saya bersyukur. Kalau di sini saya nggak khawatir dah. Pak Ketua DKM nggak khawatir.
Nanti Ustadz Reja bocah itu ada lomba azan, nggak apa-apa. Biar kita punya generasi buat lomba azan. Sebab azan juga kalau nggak dipelajarin repot juga. Jangan sampai suaranya bagus, tahu-tahu dia azan. Begitu dia azan, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Lah, keder tuh bocah. Masya Allah. Disiapin dari sekarang. Kalau disiapin dari sekarang, mereka antar generasi-generasi yang kuat. 56 tahun nanti, walaupun prediksi Rasul menyebutkan begitu, sudah ada generasi di Darul Rahmat ini. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang dia cinta kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kita bu, adem di alam kubur kita. Ada anak yang ngedoain, ada anak yang terus baca sholawat, sampai sholawat buat orang tua, sampai bacaan Al-Quran buat orang tua. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Liridha ilahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Wa qul ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna ya Allah bil imani kamilin. Waj'al mutaqarrabin ya Allah. Ya Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa hikna bis salihin. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.